Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas C akan mempresentasikan mengenai chapter 12 yang berjudul Derivative Foreign Currency Concept and Common Transaction. Di sini saya akan menjelaskan tentang derivatif. Jadi, derivative is the name given to abroad of financial securities. Jadi, the common characteristic is that the debt contract value to the investor has direct relationship to fluctuation in price rate or some other variable that underlies it. Jadi pada dasarnya itu definisi dari derivatif itu adalah sebutan yang diberikan untuk berbagai macam sekuritas keuangan. Nah, karakteristik umum dari derivatif itu adalah bahwa nilai kontrak derivatif itu bagi investor memiliki hubungan langsung dengan fluktuasi harga, suku bunga, atau variabel lain yang mendasarinya. Nah, penggunaan kontrak derivatif itu dapat membatasi eksposur bisnis terhadap fluktuasi harga atau suku bunga. Pada dasarnya, satu pihak dalam kontrak bertaruh bahwa harga atau suku bunga acuan akan bergerak berlawanan arah dengan yang diharapkan dari pihak lainnya. Nah, pihak yang mencoba mengendalikan risiko suku bunga ekonomi atau perubahan harga terlibat dalam kontrak derivatif atau kontrak lindung. Nah, struktur kontrak atau akuntansi untuk kontrak tersebut bervariasi di antara jenis risiko yang dikelolanya. Ada suku bunga, harga komoditas, nilai mata tukar uang, dan harga saham merupakan jenis risiko harga dan suku bunga yang paling umum dilindungi nilai oleh perusahaannya. Pada slide ini itu saya akan menjelaskan tentang hedge transaction atau bisa dikatakan itu transaksi lindung nilai. Jadi pada dasarnya itu transaksi lindung nilai adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi gabungan antara posisi yang ada dan kontrak derivatif yang dirancang untuk mengelola risiko yang dihadapi perusahaan dengan hanya memegang posisi yang ada. Sebagian besar perusahaan menciptakan lindung nilai dengan menggunakan salah satu beberapa jenis derivatif dasar. Itu ada di bawah ini, itu ada forward contract, future contract, option, dan yang terakhir itu swap. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing tersebut. Untuk forward contract itu atau kontrak forward itu adalah kontrak yang dinegosiasikan antara dua pihak untuk penyerahan atau pembelian komoditas atau mata uang asing dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahannya itu yang telah disepakati sebelumnya. Nah, perjanjian ini itu dapat mewajibkan penyerahan fisik barang atau mata uang secara langsung atau dapat memungkinkan penyelesaian itu. Nah, penyelesaian itu sendiri itu memungkinkan pembayaran sejumlah uang sehingga para pihak berada dalam kondisi ekonomi yang sama, seperti jika pengiriman itu telah terjadi. Untuk selanjutnya yaitu future contract atau bisa dikatakan itu kontrak berjangka, dan kontrak forward itu pada hakikatnya itu memiliki karakteristik kontrak yang sama, kecuali kontrak berjangka itu berbeda dari kontrak forward atau forward kontrak dalam hal yang membuatnya mudah diperdagangkan di pasar. Nah, kontrak berjangka itu sangat terstandarisasi. Bursa berjangka bukan para pihak yang bertransaksi yang menentukan tanggal berakhirnya kontrak. Nah, kualitas dan kuantitas barang itu yang akan dikirimkan serta lokasi pengiriman. Bursa ini menjamin kinerja kedua perusahaan yang terlibat dalam perdagangan, yang pada gilirannya menjamin kinerja para pedagang yang mereka wakili. Untuk yang selanjutnya itu option atau opsi adalah struktur instrumen lindung nilai yang umum digunakan. Nah, jenis opsi ini adalah opsi beli atau opsi jual. Nah, opsi beli sendiri itu memberi pemegang hak untuk membeli aset, dan opsi jual sendiri itu memberi pemegang hak untuk menjual. Nah, pemegang opsi itu memiliki hak tetapi bukan kewajiban untuk melaksanakan transaksi pada kesepakatan suatu jumlah yang ditentukan sebelumnya. Untuk opsi yang diperdagangkan pada ekuitas, komoditas, mata uang asing, dan suku bunga. Harga opsi itu ditentukan oleh menggunakan berbagai model penetapan harga opsi. Nah, untuk yang terakhir itu ada swap, adalah kontrak untuk mempertukarkan aliran arus kas yang berkelanjutan. Nah, swap itu paling umum adalah swap suku bunga, tetapi swap dapat dirancang berdasarkan harga atau suku bunga acuan
dan yang sesuai. Penggunaan umum swap itu adalah mengunci suku bunga tetap ada liabilitas. Jadi suku bunga itu tetap ada liabilitas seperti yang dijelaskan. Seperti forward, swap itu pada umumnya itu dinegosiasikan secara individual meskipun ada beberapa swap standar yang dipertekankan di perusahaan. Nah, perusahaan yang memegang utang itu dengan suku bunga variabel yang mungkin tidak menginginkan resiko kenaikan pembayaran bunga di masa mendatang dan akan melakukan swap menerima variabel dan membayarnya dengan tetap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai foreign exchange concept and definition atau konsep dan definisi perdagangan valuta asing. Jadi, kegiatan bisnis asing oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah berkembang seiring waktu. Pada tahun 2015, ekspor barang dan jasa Amerika Serikat mencapai 2.230 triliun dolar dan impor barang dan jasa asing berjumlah 2.762 triliun dolar. Perubahan tahunan rata-rata dalam total aktivitas impor-ekspor sejak 1996 adalah sekitar 6%. Seiring dengan pertumbuhan perdagangan global yang terus meningkat, kita bisa mengharapkan pertumbuhan lanjutan dalam angka perdagangan ini. Dampak operasi jemaah internasional dan anak perusahaan terhadap hasil operasi perusahaan Amerika Serikat sangat signifikan. Pada tahun 2014, 59% dari pendapatan operasi The Coca-Cola Company dan 80% dari laba operasinya berasal dari operasi di luar Amerika Serikat. Juga pada tahun 2014, 51% dari penjualan bersih Apple dan 55% dari laba operasinya berasal dari Eropa, Jepang, dan Asia Pasifik. Lalu selanjutnya ada direct and indirect quotation of exchange rate atau kutipan langsung dan tidak langsung dari nilai tukar. Jadi nilai tukar itu adalah rasio antara satu unit mata uang dengan jumlah mata uang lain-lain yang dapat ditukar untuk unit tersebut pada waktu tertentu. Nilai tukar dapat dihitung secara langsung atau tidak langsung. Misalnya 1,41 dolar dapat ditukar dengan 1 pound Inggris. Nah, kutipan langsung dolar Amerika Serikat per satu unit mata uang asing adalah sebagai berikut. Jadi 1,41 dolar per satu. Menghasilkan 1,41 dolar. Lalu selanjutnya ada indirect quotation, jadi kutipan tidak langsung. Jadi untuk yang indirect ini rumusnya terbalik dengan yang direct, jadi 1 per 1,41 dolar menghasilkan 0,709 pound sterling. Lalu untuk yang pendekatan pertama adalah kutipan langsung dari sudut pandang Amerika Serikat karena nilai tukarnya dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. 1,41 dolar setara dengan 1 pound sterling atau 1 unit mata uang asing. Pendekatan kedua adalah kutipan tidak langsung dari sudut pandang Amerika Serikat karena nilai tukarnya dinyatakan dalam pound sterling atau mata uang asing. Senilai 0,709 pound sterling setara dengan 1 dolar Amerika Serikat. Kutipan langsung adalah kebalikan dari kutipan tidak langsung dan sebaliknya. Lalu selanjutnya adalah floating, fixed, and multiple exchange rate atau kurs mengambang, tetap, dan berganda. Nilai tukar dapat ditetapkan oleh satuan pemerintahan atau dapat dibiarkan berfluktuasi atau mengambang, sering perubahan di pasar mata uang. Nilai tukar resmi atau tetap ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berubah sebagai akibat dari perubahan di pasar mata uang dunia. Nilai tukar bebas atau mengambang adalah nilai tukar yang mencerminkan harga pasar yang berfluktuasi untuk suatu mata uang berdasarkan penawaran dan permintaan, serta faktor-faktor lain di pasar uang dunia. Lalu selanjutnya adalah floating exchange rate. Jadi secara teoritis nilai suatu mata uang seharusnya mencerminkan daya belinya di pasar dunia. Misalnya peningkatan tingkat inflasi suatu negara menunjukkan bahwa daya beli mata uangnya menurun. Nilai mata uang tersebut seharusnya turun dibandingkan dengan mata uang lainnya. Istilah teknis untuk pergerakan dalam nilai mata uang ini adalah melemah atau weakening. Suatu mata uang jatuh atau melemah terhadap mata uang lain jika dibutuhkan lebih banyak mata uang yang melemah untuk membeli satu unit mata uang lainnya. Surplus perdagangan yang besar ketika jumlah ekspor melebihi impor biasanya menghasilkan meningkatnya permintaan terhadap mata uang suatu negara karena banyak dari penjualan ekspor tersebut harus dibayar menggunakan mata uang negara berekspor. Mata uang negara pengekspor menjadi lebih berharga relatif terhadap mata uang negara pengimpor atau menguat. Mata uang menguat relatif terhadap mata uang lain jika dibutuhkan lebih sedikit unit mata uang yang menguat untuk membeli satu unit mata uang lainnya. Defisit perdagangan yang besar ketika jumlah impor melebihi ekspor seharusnya menyebabkan penurunan atau pelemahan nilai mata uang tersebut. Meskipun inflasi dan posisi perdagangan bersih atau surplus atau defisit perdagangan merupakan penyebab umum perubahan nilai tukar mengambang, faktor lain kadang-kadang lebih berpengaruh.
Perbedaan suku bunga antara negara mempengaruhi penawaran permintaan terhadap mata uang satu negara karena banyak investor membeli sekuritas di pasar sekuritas internasional. Perdagangan spekulatif untuk memanfaatkan pergerakan mata uang juga memengaruhi nilai tukar. Sebagai contoh, mungkin untuk yang fixed and multiple exchange rate, sebagai contoh, mungkin menetapkan tarif preferensional untuk impor atau jenis impor tertentu, dan tarif penalti untuk ekspor atau jenis ekspor tertentu guna mendorong tujuan ekonomi negara. Tarif semacam ini disebut tarif pertukaran ganda. Lalu selanjutnya adalah spot, current, and historical exchange rate. Jadi, kurs valuta yang digunakan dalam akuntansi untuk operasi dan transaksi luar negeri selain kontrak forward adalah kurs spot, kurs saat ini, dan kurs historis. Kurs spot adalah istilah pasar, sedangkan kurs saat ini dan historis adalah istilah akuntansi. Lalu definisi dari kurs spot atau spot rate adalah kurs yang penyerahan mata uang secara langsung. Lalu untuk kurs saat ini atau current rate adalah kurs di mana satu unit mata uang dapat ditukar dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Lalu ada lagi historical rate atau kurs historis adalah kurs yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi atau peristiwa tertentu. Lalu tingkat spot saat ini dan historis dapat berupa tingkat tetap atau mengambang, tergantung pada mata uang tertentu yang terlibat. Tingkat spot untuk transaksi asing antara Amerika Serikat dan negara dengan nilai tukar tetap biasanya hanya akan berubah di negara asing tersebut sebagai hasil dari tindakan pemerintah, kecuali untuk transaksi di pasar gila mata uang negara asing. Misalnya, pemerintah Argentina dapat mengontrol nilai tukar di Buenos Aires, tetapi tidak di New York. Tingkat spot untuk transaksi asing dengan negara yang memiliki nilai tukar mengambang dapat berubah setiap hari atau beberapa kali dalam satu hari tergantung pada faktor-faktor yang memengaruhi pasar mata uang. Namun, hanya ada satu tingkat spot untuk transaksi tertentu. Tingkat saat ini dari transaksi mata uang asing adalah tingkat spot yang berlaku untuk penyelesaian segera dari jumlah yang dinyatakan dalam mata uang asing pada tanggal transaksi atau pada tanggal neraca. Tingkat historis adalah tingkat spot yang berlaku pada tanggal suatu peristiwa atau transaksi tertentu terjadi. Lalu ada juga foreign exchange quotation. Lalu pada foreign exchange quotation ini, bank-bank besar di Amerika Serikat memfasilitasi perdagangan internasional dengan memelihara departemen yang menyediakan layanan transfer bank antara perusahaan Amerika Serikat dan non-Amerika Serikat, serta layanan pertukaran mata uang. Kurs pertukaran transaksi antar bank tertentu pada 23 Maret 2016 adalah. Lalu untuk Britain atau di pound ini US dollar ekuivalennya adalah 1.496 dolar. Lalu currency per US dollarnya adalah 0,7049 pounds. Lalu untuk Kanada atau dia ini tentunya dolar juga. Untuk US dolar ekuivalennya adalah 0,7574. Lalu untuk currency per US dollarnya adalah 1,3203 Canadian dollars. Lalu untuk euro US dollar ekuivalennya adalah 1.111,67 dolar. Lalu untuk currency per US dollarnya adalah 0,8955 euros. Lalu untuk Japan atau yen adalah US dollar ekuivalennya adalah 0,0089 dolar. Lalu untuk currency per US dollarnya adalah 112.7.300 yen. Lalu untuk Meksiko, ini peso, US dollar ekuivalennya adalah 0,0570. Lalu untuk currency per US dollarnya adalah 17.553,6 peso. Lalu pembayaran sebesar 1.496.400.000 dolar kepada seorang bankir Amerika Serikat pada pukul 4 sore WST tanggal 23 Maret 2016 akan memberikan hak kepada sebuah perusahaan Amerika Serikat untuk membeli barang-barang Inggris senilai 1 juta pound sterling atau untuk melunasi apa yang harus dibayar sebesar 1 juta pound sterling. Demikian pula, sebuah perusahaan Amerika Serikat bisa membeli barang dengan senilai 1 juta dolar Kanada seharga 757.400 dolar pada waktu itu. Bankir-bankir Amerika Serikat yang menyediakan layanan valuta asing tentu saja dibayar untuk layanan mereka. Pembayaran tersebut adalah selisih antara jumlah yang mereka terima dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan jumlah yang mereka bayarkan untuk mata uang asing atau sebaliknya. Sebagai contoh, sebuah bank yang melakukan perdagangan mata uang asing mungkin menawarkan untuk menjual pound Inggris seharga
$1,42 atau membelinya seharga $1,40 ketika kurs yang dikutip untuk pound Inggris adalah $1,41. Dengan demikian, sebuah perusahaan bisa membeli 1 juta pound sterling dari bank seharga $1,420 atau menjual 1 juta pound sterling ke bank seharga $1,400.000 dan bank tersebut mendapatkan keuntungan $10.000 dalam kedua kasus tersebut. Baik, selanjutnya pada forex currency transaction other than forward contract atau transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka. Transaksi ini yang dilakukan di dalam suatu negara menggunakan mata uang negara tersebut disebut transaksi lokal. Namun, ketika perusahaan ini memiliki anak perusahaan di luar negeri, laporan keuangan anak perusahaan harus diterjemahkan dalam mata uang induk, misalnya seperti dolar Amerika Serikat, untuk keperluan konsolidasi. Suatu forex transaction atau transaksi luar negeri ini adalah transaksi antar perusahaan di negara berbeda. Sedangkan forex currency transaction atau transaksi mata uang asing hanya terjadi jika transaksi tersebut dinyatakan dalam mata uang asing. Contohnya seperti jika perusahaan AS ini menjual barang ke Kanada dan tagihan dinyatakan dalam dolar Kanada, itu adalah transaksi mata uang asing. Lalu jika tagihan dalam dolar Amerika Serikat, maka tidak perlu dilakukan translasi. Lalu masuk pada FASB Requirement atau ketentuan FASB. Menurut GAAP ASC 830 Foreign Currency Matters ada dua ketentuan utama. Yang pertama, pada tanggal transaksi, seluruh aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang timbul dari transaksi harus diukur dalam mata uang fungsional perusahaan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Lalu yang kedua, pada setiap tanggal neraca, saldo akun yang masih dinyatakan dalam mata uang asing harus disesuaikan dengan kurs saat ini atau current exchange rate. Lalu masuk pada translation at the spot rate, yakni translasi dengan kurs spot. Transaksi mata uang asing pertama kali dicatat dengan kurs spot pada tanggal transaksi. Seperti contoh, perusahaan AS mengimpor barang dari Kanada dengan faktur $10.000 Kanada saat kurs spot sebesar $0,70. Pencatatannya, inventory didebit pada account payable sebesar $7.000. Untuk translationnya $10.000 Kanada dikali dengan $0,7.000 spot rate. Lalu jika saat pembayaran kurs turun menjadi $0,69, maka akun payable pada debit pada exchange gain dan cash sebesar $7.000 pada debit, 100 pada kredit dan 6.900 pada kredit. Artinya ini tuh perusahaan memperoleh keuntungan kurs besar $100 karena membayar kewajiban dengan nilai dolar yang lebih rendah. Selanjutnya masuk pada comparison of transaction in US dollar versus foreign currency, yakni perbandingan transaksi dalam dolar US versus mata uang asing. Pada contoh transaksi penjualan, US Food menjual barang ke London Industries seharga €10.000 saat kurs $1,65. Yang pertama, jika tagihan dalam dolar US tidak ada translasi kurs. Jika tagihan dalam pound, perubahan kurs akan mempengaruhi keuntungan atau kerugian kurs pada saat pembayaran diterima. Contoh transaksi pembeliannya, US Food membeli barang dari London seharga €5.000 saat kurs $1,65 dengan membayar ketika kurs $1,67. Terjadi kerugian sebesar $100 karena perusahaan membayar lebih mahal akibat pelemahan dolar. Jadi kesimpulannya ini, keuntungan atau kerugian kurs hanya muncul jika transaksi dilakukan dalam mata uang asing. Lalu masuk pada balance sheet date adjustment, yakni penyesuaian pada tanggal neraca. Menurut GAAP, keuntungan atau kerugian kurs tidak perlu ditunda hingga transaksi selesai. Setiap akhir periode laporan, akun yang masih dalam mata uang asing harus disesuaikan dengan kurs terkini dan perubahan nilai diakui dalam pendapatan tahun berjalan. Seperti contoh kasus, perusahaan ATC dari US
membeli barang dari Paris Company sebesar 10.000 euro. Pada tanggal 1 Desember 2016, kurs sebesar 0,6600 dolar. Pada tanggal 31 Desember 2016, kurs sebesar 0,6550 dolar. Dan pada tanggal 30 Januari 2017, kurs sebesar 0,6650 dolar. Terkait catatannya, pada 1 Desember dicatat sebagai pembelian 6.600 dolar. Pada tanggal 31 Desember, kurs mengalami penurunan, yakni keuntungan kurs sebesar 50 dolar. Lalu pada tanggal 30 Januari kurs mengalami kenaikan, yakni kerugian kurs sebesar 100 dolar. Jadi total rugi bersih sebesar 50 dolar. Artinya jika dolar menguat terhadap euro, perusahaan mendapat keuntungan. Jika dolar ini melemah terhadap euro, terjadi kerugian. Selanjutnya ada pembelian dalam mata uang asing atau purchase denominated in foreign currency. Di sini ada perusahaan yang namanya ATC. Ini adalah salah satu perusahaan di US, yaitu membeli barang dagang secara kredit ke Paris Company pada tanggal 1 Desember senilai 10.000 euro. Nah, untuk pada saat itu nilai kursnya adalah 0,660. Lalu ATC menutup pembukaannya pada tanggal 31 Desember 2016 ketika kursnya itu 0,655. Lalu untuk penyelesaian akun atau pembayaran utangnya di tanggal 30 Januari 2017, pada saat itu nilai kursnya adalah 0,665. Nah, di sini ada jurnalnya. Yang pertama itu jurnal pembelian pada tanggal 1 Desember. Itu 10.000 euro dikali dengan kursnya yaitu 0,660. Nominal jurnalnya adalah inventaris pada utang usaha senilai 6.600. Lalu jurnal yang kedua ada 31 Desember 2016. Yang mana ini adalah jurnal menutup pembukaannya. Utang usaha pada keuntungan pertukaran. Ini dari biasanya kan karena sebelumnya nilai kursnya adalah 0,660, kemudian tiba-tiba nilai kursnya turun menjadi 0,655, jadi kita mengalami suatu keuntungan nominalnya yaitu 50. Kemudian untuk utang usaha jurnal selanjutnya ada 30 Januari 2017, ini adalah pembayaran utang. Jurnalnya adalah utang usaha, kerugian pertukaran pada kas. Nah, di sini terdapat kita menerima suatu kerugian karena nilai kursnya lebih tinggi dibanding pada saat kita melakukan pembelian. Jadi kita mengalami kerugian 100. Utang usaha yang asli 6550, kemudian kita mengalami kerugian 100. Nah, sesuai dengan nilai tukarnya yaitu 10.000 dikali 0,665 yaitu 6650. Lalu di sini terdapat tabel untuk memudahkan kita dalam secara keseluruhan itu bagaimana. Di sini ada tanggal, nilai tukarnya, inventarisnya, akun hutang yang mana nominalnya 10.000 euro atas pembelian barang dagang. Kemudian ada keuntungan dan juga kerugian. Pada tanggal 1 Desember 2016 dapat transaksi awal, nilai tukarnya 0,6600, inventarisnya 6.600, akun utangnya 6.600, jadi kita tidak mengalami suatu keuntungan maupun kerugian. Pada tanggal 31 Desember 2016 terdapat tutup buku, penyusunan tutup buku, nilai tukarnya 0,6550, inventarisnya 6.600, akun utangnya 6.550. Nah, ini kita mengalami suatu keuntungan 50 dolar. Kemudian di terakhir 30 Januari 2017 yaitu melunasi utang, nilai tukarnya 0,6650, inventarisnya 6.600, kemudian akun utangnya 6.650. Jadi ini karena nilai tukarnya lebih tinggi dibanding dengan nilai awal belinya, jadinya kita mengalami kerugian 100. Jadi secara keseluruhan keuntungan maupun kerugian kita mengalami suatu kerugian yaitu 50 dolar. Selanjutnya ada materi tentang penjualan dalam mata uang asing atau sales denominated in foreign currency. Jadi pada tanggal 15 Desember 2016, perusahaan ATC menjual barang dagang secara kredit kepada Rome Company seharga 20.000 euro.
dengan kursnya pada saat itu 0,6625. Nah, di sini untuk HPP-nya kita asumsikan bahwa diabaikan, lalu ATC menutup pembukanya pada tanggal 31 Desember dengan kursnya pada saat itu 0,655. Nah, menagih piutangnya tersebut pada tanggal 15 Januari 2017 dengan kurs pada saat itu 0,6700 dan menyimpan euro tersebut hingga pada tanggal 20 Januari. Ketika ATC mengkonversikan euro tersebut ke dalam dolar US dengan kursnya pada saat itu menjadi 0,6725 yang berlaku pada tanggal tersebut. Nah, di sini ada jurnalnya. Jurnal yang pertama yaitu jurnal pada tanggal 15 Desember, piutang usaha senilai 13.250 pada penjualan. Di sini perhitungannya 20.000 euro dikali dengan nilai kurs pada saat itu 0,6625. Lalu pada tanggal 31 Desember jurnalnya kerugian pertukaran pada piutang usaha senilai 150. Ini adalah jurnal untuk menyelesaikan piutang 20.000 euro dikali dengan kurs awal 0,655 dikurangi 0,6625. Lalu jurnal pada 15 Januari 2017 yaitu jurnal untuk merekam adanya penagihan piutang dan juga mengakui keuntungan. Jurnalnya kas senilai 13.400 pada piutang usaha senilai 13.100 dan keuntungan pertukaran pada senilai 300. Ini nominalnya yang pertama itu 20.000 dikali 0,6700. Lalu untuk keuntungannya 20.000 dikali 0,6700 dikurangi 0,6550. Ini adalah kurs yang awal. Lalu pada tanggal 20 Januari 2017 yaitu jurnal untuk mengkonversi 20.000 euro tadi, yang mana nilai tukar konversinya pada saat itu 0,6725. Jadi jurnalnya kas pada keuntungan pertukaran senilai 3 kas pada keuntungan pertukaran dan tunai. Kasnya 13.450, keuntungan pertukaran 50 dan juga tunainya 13.400. Selanjutnya di sini ada penyesuaian dari jurnal-jurnal di atas. Di sini pada tanggal 15 Januari 2016 transaksi awal nilai tukarnya 0,6625, akun piutangnya 13.250, terdapat penjualan senilai 13.25, jadi kita tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Lalu pada tanggal 31 Desember 2016 ini adalah tanggal pelaporan laporan keuangan atau tanggal tutup buku. Nilai tukarnya pada saat itu 0,6550. Jadi akun piutangnya 20.000 euro menjadi 13.100. Nah, penjualannya tetap tidak berubah. Nah, lalu kita mengalami suatu keuntungan atau kerugian. Kita mengalami kerugian 150 dolar karena nilai tukarnya lebih rendah dibanding nilai tukar pada saat tutup buku, lebih rendah dibanding dengan nilai tukar pada saat transaksi awal. Kemudian pada saat penagihan piutang 15 Januari 2017 nilai tukarnya menjadi 6.700, akun piutangnya 13 menjadi 13.400, penjualan tidak berubah. Nah, kita mengalami suatu keuntungan yaitu 300 dolar. Lalu pada tanggal 20 Januari 2017 kita mengkonversi euro ke dolar. Nah, saat itu nilai tukarnya 0,6725. Lalu penjualan tidak berubah. Nah, kita mengalami satu keuntungan 50 dolar. Jadi secara keseluruhan adalah 200 dolar. Kita mengalami keuntungan senilai 200 dolar. Nah, penjualan ini ditutup pada akhir periode ke dalam saldo laba. Istilahnya tidak berubah di sini karena tidak memerlukan adanya penyesuaian lebih lanjut. Nah, jadi atas jumlah penjualan, karena jumlah penjualan itu telah dikunci ketika piutang usaha dan penjualan terkait pertama kali dicatat. Sekian dari presentasi chapter 12 dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.